وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته. ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Senantiasa seorang hamba berada dalam kebaikan manakala mereka bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada mereka. Bersyukur Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepadanya keimanan. Bersyukur Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepadanya kesempatan. Bersyukur atas Allah Subhanahu wa taala Dia masih menjadikan kita bisa merasakan lezatnya keimanan, lezatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lezatnya bermunajat, bertaqarrub membaca Al-Quran, lezatnya salat yang dengannya kita bisa mengambil pelajaran, mengambil ibrah dari cerita-cerita yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Allah jadikan itu sebagai petunjuk bagi kehidupannya. Dan berbahagialah seorang muslim manakala dia dapat mendapatkannya, dia bisa merasakan keterangan hatinya tatkala dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, Allah Subhanahu wa taala merezekikan kepada kita keislaman, sesuatu yang mungkin ya di awal sekali kita tidak pernah memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dilahirkan dari keluarga muslim,
Kemudian kita diajarkan dengan ajaran Islam oleh kedua orang tua kita. Kita diajarkan bagaimana salat oleh guru-guru kita. Diajarkan bagaimana membaca Al-Quran dalam keadaan kita tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di permulaan kita mendapatkan kebaikan, maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita penutup dari kehidupan kita kebaikan manakala kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara doa-doa yang jarang Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun diwasiatkan oleh sebagian para ulama untuk jangan dilupakan para hadirin, agar Allah Subhanahu wa ta'ala merezekikan kepada kita husnul khatimah, kebaikan yang baik. Ya, bukan sakaratul maut yang menyesakkan dada, bukan sakaratul maut yang mengantarkan kepada kita kehidupan yang sempit, lagi kebinasaan yang abadi. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullahu jami'an, insyaallah kita lanjutkan kembali ya pertemuan yang lalu berkenaan tentang doa, sesuatu yang sangat penting, ibadah yang dengannya Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikannya inti dari ibadah. Dia adalah doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seorang hamba yang dia tidak mempelajari doa dengan benar, dia tidak meminta kepada Allah dengan cara yang benar, meneteskan air mata tatkala meminta kepada Allah surga, dijauhkan dari api neraka, artinya selama itu dia belum benar pula beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang dia tidak pernah bermunajat kepada Allah dalam keadaan dia merasa kerdil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, meminta merengek kepada Allah Tabaraka wa ta'ala agar diampuni dosa-dosanya, maka siapa yang dia belum pernah merasakan tersebut, ya bisa kita sebutkan mungkin dia selama ini keliru dalam beribadahnya. Maka dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, laisa syai'un akrama 'ala Allah taala minad du'a. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara ibadah para hadirin sekalian dibandingkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang meminta kepada Allah, merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengakui kebesaran Allah Tabaraka wa ta'ala, keagungannya, dan bahwasannya adalah Ar-Razzaq, dan bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membutuhkan dirinya sedikit pun. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis qudsi yang mana Allah Tabaraka wa ta'ala menyebutkan, law anna awalakum ya ibna Adam, law anna awalakum wa akhirakum wa jinnakum wa insakum kanu ala atqar rajulin wahidin minkum ma zada minkum ya ma zada min mulki syai'a. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sebuah hadis qudsi, wahai anak Adam, law anna awwalakum, kalau seandainya awal dari kalian, dari Nabi Adam alaihissalam ayah kita, bapak ya manusia, law anna awwalakum wa akhirakum, kemudian akhir dari manusia, ya dari kalangan manusia maupun jinnya, ya apakah iblis ataupun yang lain, ya makhluk yang terakhir dari kalangan bangsa jin yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan, itu berada dalam keadaan orang yang paling bertakwa, hati mereka satu, yang sangat-sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketakwaan kalian itu tidak menambah kerajaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula kefajiran, kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia, yang paling buruknya dari awalnya sampai akhirnya, yang mereka semua berada dalam keburukan, hati yang sama, yang serupa dengan iblis.
Ya begitu pula kalangan jinnya, tidak ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal tersebut mana qasadzalika min mulki syai'a. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, para hadirin sekalian, itu tidak mengurangi kerajaan Allah sedikit pun. Allah tidak butuh terhadap doa seorang hamba. Allah tidak butuh terhadap ibadah seorang hamba. Kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang butuh untuk meminta kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Dan para hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala murka kepada seorang hamba yang tidak pernah berdoa dengan benar kepadanya. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innahu man lam yas'alillah yaghdab alaih. Pada pertemuan yang lalu kita telah sebutkan ya ayat Allah Subhanahu wa ta'ala memvonis orang-orang yang tidak mau berdoa dengan kesombongan. Allah vonis dengan neraka jahanam. Allah vonis dengan kedudukan yang hina lagi dina. Ya, maka pada pertemuan kali ini sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahu man lam yas'alillah yaghdab alaih. Sesungguhnya orang-orang yang tidak meminta kepada Allah, yang tidak menggantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan murka kepadanya. Ya, berkata para penyair, Allah yaghdabu in tarakta su'alah wa buniyal adam hina yus'alu yaghdabu wa buniyal adam hina yus'al yaghdabu. Apa kata para penyair, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, Dia akan murka kalau seandainya engkau meninggalkan doa kepadanya. Ya, berbeda dengan Bani Adam, mereka akan marah andai kata mereka diminta. Tapi para hadirin sekalian, kemudian kita telah membahas ya bagaimana seorang itu dia harus punya tata cara yang benar, muamalah yang sesuai tatkala meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah itu ada caranya. Meminta kepada Allah itu ada adabnya. Ya, maka tidak bingung kita kalau seandainya mendengar seorang dia telah meminta kepada Allah puluhan tahun seorang telah meminta kepada Allah puluhan tahun permintaan B, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengijabah doa tersebut. Ya, mungkin saja dia tidak memenuhi syarat-syaratnya. Dia tidak menghilangkan ya penghalang-penghalang dari doa tersebut. Ya, hingga Allah Subhanahu wa taala tidak mendengar doanya. Para hadirin, kalau seandainya doa yang tidak Allah dengar itu adalah doa dunia, itu tidak masalah. Kita minta apa para hadirin? Kita minta ya rumah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak Allah beri. Ya, itu enggak masalah. Ya, Anda meninggal dunia, Anda tidak bawa rumah. Anda mati, Anda tidak bawa mobil para hadirin. Tapi andai Allah enggak mendengar doa Anda meminta surganya, Allah enggak mendengar doa Anda diampuni dosa-dosa Anda, Allah enggak mendengar Anda termasuk dari golongan umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dikala itu baru kita tahu. Ya, sungguh celaka andai kata ya kita tidak mengetahui bagaimana bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Ya, celaka kita baru sadar ternyata Allah Subhanahu wa taala menyesatkan kita. Setiap kali kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya minta jalan yang lurus, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ternyata doa itu tidak diijabah. Ya, ribuan kali dia salat kepada Allah Subhanahu wa taala, dari ribuan itu tidak ada satupun Allah mengijabah doanya. Apa sebabnya? Karena dia tidak tahu tata cara berdoa. Apa sebabnya? Dia tidak menghilangkan penghalang doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu sadar para hadirin? Ya, tatkala dia mungkin sudah dekat sakaratul maut. Kapan itu sadar? Tatkala dia telah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kapan itu sadar? Dia pasti sadar. Ya, tapi nanti sadarnya itu akan Allah Subhanahu wa taala berikan. Maka sebelum itu terjadi para hadirin sekalian,
Kita sangat butuh terhadap tata cara berdoa yang baik dan benar, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa kita. Dan ada sebuah karangan kitab yang kecil, Kutaib, dikarang oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala, yang beliau beri judul Ad-Du'a Alladzi La Yurad. Ya, doa yang mana Allah Subhanahu wa taala besar kemungkinan tidak akan menolak doa tersebut. Dan beliau mengambil hal tersebut, mensyarahnya dari ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Al-Jawabul Kafi, dalam kitab yang beliau karang yang dinamakan dengan Al-Jawabul Kafi. Dia jawaban atas permasalahan-permasalahan yang akan mencukupi seseorang. Kita akan bacakan pada pertemuan pagi hari ini 2 poin dari beberapa poin yang beliau rahimahullah Ibnu Qayyim sebutkan dalam kitab beliau. Qala al-muallif rahimahullah, wa idza jama'a ma'ad du'a, dan tatkala seorang itu mengumpulkan beberapa perkara dalam doanya. Yang pertama, para hadirin, hudural qalbi wa jam'iyyatahu bi kulliyatihi 'alal matlub. Syarat yang pertama bagi seseorang yang menginginkan doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dia menghadirkan hati. Apa para hadirin? Dia menghadirkan hati, dia mengumpulkan konsentrasinya, fokus dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdalilkan yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah taala dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin bahwasannya Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah seorang hamba. Kemudian beliau menyebutkan, wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Dan hendaknya kalian mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengijabah doa dari hati yang lalai, dari hati yang dia itu ghaflah, dari hati yang dia itu hanya menyegerakan lisannya, tidak menghadirkan hati dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya tidak menghadirkan hati, para hadirin? Syekh Abdul Razak di sini menyebutkan dia yataharrak lisan. Itu mulutnya dia gerakkan, tapi dia tidak tahu makna apa yang dia ucapkan. Dia tidak menghadirkan hati, oh ini sekarang saya meminta doa dimasukkan dalam surga. Ya, apa yang dalam bayangan dan pikirannya dia sudah terbayang. Ya, kalau sana di sini bubur ya, bubur untuk berbuka. Ya, tatkala dia berdoa kepada Allah, dia sudah membayangkan para hadirin, ya, gunting yang sedang dia cari sebelum dia doa. Ya, tatkala dia berdoa, apa yang dia pikirkan? Dia pikirkan hutang yang belum dia bayar. Tatkala dia minta kepada Allah surga, dia terbayang hitung-hitungan dalam kasnya yang belum selesai dia lakukan. Maka demikian itu ghaflah. Dia itu tidak terkonsentrasi, tidak fokus, tidak menghadirkan hati tatkala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, termasuk di dalamnya, ya, di sini ada hasungan bagi seorang muslim itu untuk mengetahui bahasa agamanya. Orang kalau dia mau menghadirkan hati, mau tidak mau dia harus paham makna. Apa yang sebenarnya dia baca dalam sholatnya? Bagaimana saya bisa khusyuk, hadir hati saya tatkala saya bertakbir kepada Allah, tatkala saya membaca surat Al-Ikhlas, tatkala saya membaca surat An-Nas. Anda harus tahu apa yang Anda baca. Oh, saya tidak tahu alamat. Anda tidak pernah menghadirkan hati tatkala sholat. Kalau tidak hadirkan hati itu, para hadirin, bagaimana? Ya, dia akan masuk dalam
penghalang seseorang diterima doa. Maka mau tidak mau, ya, kita dihasung para hadirin sekalian untuk mengetahui paling tidak apa yang kita baca dalam sholat. Ya, sholat itu adalah doa. Sholat itu lughatan du'aul khair. Jadi orang kalau mau cari dalam bahasa Arab, sholat itu apa artinya secara bahasa? Itu doa kebaikan. Itu segaris dengan pembahasan kita. Ya, seorang dia sholat itu sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bagaimana supaya sholat saya diterima? Hudurul qalbi. Anda harus hadirkan hati tatkala sedang sholat. Anda harus hadirkan hati tatkala Anda meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berdoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Semua orang insyaallah menghafal doa ini. Tapi ada yang membedakan para hadirin, dua orang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, satu diterima, satu tidak. Apa sebabnya? Di antaranya tidak menghadirkan hati. Oleh sebab itu disebutkan dalam suatu kisah, ya, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, seorang khalifah yang mulia, ya, terkumpul pada beliau itu ulama, ilmu agama, dan umara, dan juga kekuasaan. Satu hari beliau melihat seorang berdoa dalam keadaan dia sedang memainkan batu di tangannya. Ya, para hadirin, bagaimana Umar bin Abdul Aziz itu mendefinisikan, ya, seorang tidak menghadirkan hati dalam doanya. Jadi dia mainkan kerikil, sambil main kerikil, doa sambil main kerikil. Ya, apa kata Umar? Kamu ini berdoa dalam keadaan kamu bermain kerikil, kemudian berharap Allah akan mengijabahmu. Allah tidak akan mengijabah dari doa yang seperti itu. Ghaflah, dari hati yang lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mau tidak mau para hadirin, kita menginginkan Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar doa kita. Kita menginginkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengijabah apa yang kita minta. Mau tidak mau Anda harus menghadirkan hati tatkala berdoa. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dilindungi dari api neraka. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita dalam surga. Minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan anak keturunan kita anak-anak yang soleh. Tapi itu semua kita akan dapatkan para hadirin andai kata kita menghadirkan hati tatkala berdoa. Kemudian yang kedua, dari perkara-perkara yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, al-amru tsani, perkara yang kedua, taharri awqatul ijabah. Ya, dia mencari, menentukan, ya, menyesuaikan, mencocokkan waktu-waktu diijabahkan doa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ada beberapa waktu yang beliau berikan contoh padanya. Ya, yang pertama, ya, wahia ats-tsulusul akhira minal lail. Yang pertama adalah sepertiga akhir malam. Kemudian yang kedua, wa indal adzan, ya, di antara adzan, ya, tatkala adzan, afwan, dan tatkala adzan, wa bainal adzani wal iqamah, kemudian di antara adzan dan iqamah. Kemudian wa adbarus salawatil maktubat, dan di ujung akhir dari salat 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inda su'udi al-imami yaumal jum'ah ala minbar hatta tuqda salah min dhalikal yaum. Kemudian tatkala imam itu sedang beristirahat di hari Jumat, ya, di atas mimbarnya hingga ditegakkannya salat, ya, pada hari Jumat. Wa akhiru sa'atin ba'dal asri, kemudian yang keenam para hadirin, akhir dari waktu asar. Ada 6. Apa saja para hadirin? Yang pertama, sepertiga akhir malam. Kemudian yang kedua, tatkala azan. Kemudian yang ketiga, di antara azan dan iqamah. Kemudian yang keempat,
ujung akhir dari salat 5 waktu yang wajib yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan. Kemudian yang kelima, tatkala khatib pada hari Jumat sedang duduk istirahat sampai ditegakkannya salat. Kemudian yang keenam apa para hadirin? Akhiru sa'atin ba'dal asri. Akhir dari waktu asar pada hari Jumat. Banyak yang lainnya tapi tidak beliau sebutkan, dan ini yang sering kita temukan. Misalnya apa? Di antara tempat-tempat yang mustajab tatkala seorang dia wukuf di Arafah, hari-hari Arafah, tapi itu mungkin setahun sekali. Maka beliau sebutkan 6 hal yang sering kita dapatkan, 6 hal yang hendaknya seorang tidak melupakannya. Beliau menyebutkan beberapa dalil, kita akan bacakan sedikit demi sedikit apa yang dimudahkan untuk kita. Yang pertama para hadirin, ats-tsulusul akhir minal lail, sepertiga akhir malam. Dalilnya adalah firman ataupun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir fayaqul may yad'uni fa astajibalah wa may yas'aluni fa a'tiyah wa may yastaghfiruni fa aghfiralah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di sepertiga akhir malam. Kapan Allah Subhanahu wa taala turun di langit, ke langit dunia di sepertiga akhir malam? Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, may yad'uni fa astajibalah. Siapa di kalangan hamba-hambaku yang meminta kepadaku, aku akan mengijabahnya. Siapa yang bertanya meminta kepadaku, Allah akan memberikannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bertanya, siapa yang mau meminta ampunan kepadaku, aku akan ampuni orang-orang yang meminta kepadaku. Artinya di sepertiga malam terakhir itu para hadirin sekalian, waktu diijabahnya doa. Kemudian yang kedua para hadirin, beliau menyebutkan indal adzan. Ini semua kata beliau di waktu azan, itu tatkala ba'dal adzani mubasyarah, setelah azan langsung dia berdoa. Kebiasaan kita terkadang setelah sholat sunnah baru seorang dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu masuk ke dalam bainal adzani wal iqamah. Tapi ada satu waktu lagi sebelum dia laksanakan sholat sunnah itu dia berdoa. Sebab itu beliau menyebutkan di sini, Asy-Syaikh Abdul Muhsin menyebutkan di sini ba'dal adzani mubasyarah. Setelah azan dia langsung berdoa kepada Allah. Mungkin doa yang tidak terlalu panjang, setelahnya dia melaksanakan sholat supaya terkejar sholat sunnahnya. Setelahnya dia berdoa kembali. Masuk ke dalam poin yang ketiga, bainal adzani wal iqamah. Di antara azan dan di antara iqamah. Kata beliau di sini, bainal adzani wal iqamah itu ada doa la yurad, tidak akan ditolak. Ad-du'a la yuraddu bainal adzani wal iqamah. Ini lafaz hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan doa yang tidak akan tertolak di antara azan dan di antara iqamah. Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, poin yang keempat yang disebutkan oleh beliau adalah adbarus salawatil maktubah, ujung dari salat 5 waktu. Salat 5 waktu ada doa yang mustajab, Kapan itu waktunya para hadirin? Benar, ruku, sujud adalah waktu seorang paling dekat dengan Allah. Tapi Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengkhususkan akhir dari salat. Waktu kapan itu para hadirin? Tatkala tasyahud akhir sebelum salam. Ini faedah baru bagi anak. Kenapa demikian? Ini dijelaskan oleh Asy-Syaikh Abdul Razzaq. Anak tahu, kita mungkin semua tahu juga, ada sunnah memang seorang dia berdoa sebelum salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis pernah mewasiati Abu Bakar As-Siddiq
radhiyallahu taala anhu untuk tidak meninggalkan doa sebelum salam. Ia meminta kepada Allah dihindarkan dari fitnah kubur, meminta kepada Allah dihindarkan dari fitnah dari Dajjal. Ia meminta kepada Allah untuk tidak dimasukkan dalam api neraka, dan juga minta kepada Allah terhindarkan fitnah ya mahya wal mamat, tatkala hidup maupun mati. Tapi ada rahasianya. Kenapa di ujung? Kenapa tidak di rukuk, tidak di sujud? Maka disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin ya Labbad, kata beliau, kenapa demikian para hadirin? Karena dalam solat seseorang itu sudah memenuhi seluruh adab dalam berdoa. Coba perhatikan para hadirin, apa saja adab dalam berdoa yang beliau sebutkan di sini. Yang pertama, fal muslim, tatkala dia itu sedang solat, yakunu mutahhiran. Seorang dia tatkala sedang solat pasti dalam keadaan suci. Ya nggak mungkin kan dia dalam keadaan tidak suci solat, dia tidak diterima solatnya. Pasti tidak diterima. Itu bisa kita pastikan. Orang ikhlas tidak ikhlas itu urusan dia dengan Allah. Tapi kalau dia tidak suci, dia tidak berwudu, ya dipastikan dia tidak akan diterima salat. Maka tatkala dia masih salat, dia berdoa kepada Allah, dipastikan dia pasti suci. Kemudian yang kedua kata beliau, mustaqbilan lil qiblah. Sebabnya kenapa di akhir dari salat itu sangat dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menghadap kiblat. Di antara syarat-syarat ataupun yang mendorong Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah doa seorang hamba, para hadirin sekalian, menghadap kiblat tatkala berdoa. Ya, jangan menghadap yang lain-lain. Ya, sedikit tanbih peringatan, ya sebagian orang ya berdoa menghadap, ya seringnya ini tatkala di kuburan. Menghadap kubur seseorang tidak boleh. Hadap kiblat. Kemudian yang ketiga para hadirin sekalian, sebab kenapa di akhir dari salat kata beliau yukabbirullah wa yu'azzimuh wa yatlu kalamah. Kenapa demikian? Karena dia telah mengagungkan Allah, dia bertakbir. Ya, dia telah membesarkan Allah, dia telah mengagungkan Allah, dia telah membaca kalamnya dalam salat. Dia telah melakukan amalan-amalan kebaikan. Begitu pula kata beliau, tsumma yarka'u wa yasjudu khudu'an wa dhullan lillahi rabbil alamin. Kemudian dia ruku', dia sujud sebagai bentuk ketundukannya dan pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu para hadirin, dia duduk. Dia bertasyahud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mempersaksikan Allah Subhanahu wa taala adalah sesembahan yang berhak disembah. Ya, kemudian juga kebaikan ini ya dia tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tata cara berdoa para hadirin seperti ini. Dia memuji Allah, mengagungkan Allah, melakukan kebaikan-kebaikan, menghadap kiblat, bersuci. Maka itu terkumpul semua kebaikan di dalam salat. Maka doa tatkala ujung dari salat, ujung dari tahiyat itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau di sini setelahnya, ya inda su'udil imam yaumal jum'ah ala minbar hatta tuqda shalah. Ya tatkala imam ya yaumal jum'ah pada hari Jumat ya di atas mimbar yakni khatib ya hingga turun dia dari mimbarnya untuk menegakkan salat. Dalilnya adalah firman Allah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jum'ati la sa'atan la yuwafiquha muslim qa'imun yusalli yas'alullah khairan illa a'tahu iyyah. Sesungguhnya dalam waktu Jumat, salat Jumat itu ada waktu yang tidaklah seorang muslim itu qa'imun yusalli, dia berdiri, dia salat kepada Allah, meminta kepada Allah kebaikan, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan berikan apa yang dia minta. Kemudian yang terakhir para hadirin sekalian adalah akhir dari waktu asar tatkala Jumat. Dalilnya adalah firman ataupun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
yaumul jum'ati thinta asyrata sa'atan la yujadu muslimun yas'alullah azza wa jal syai'an illa atahullah faltamisuha akhir sa'atin ba'dal asri. Apa kata Nabi SAW? Hari Jumat itu terbagi menjadi 12 waktu. Ya, tidaklah seorang muslim dia mendapatkan waktu tersebut kemudian dia meminta kepada Allah sesuatu kecuali Allah Subhanahu wa taala akan berikan apa yang dia minta, dan sesungguhnya waktu tersebut ya adalah akhir dari waktu asar. Ya, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelum ditutup para hadirin, ya, doa apa yang dia lantunkan kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala salat. Ya, ada beberapa pendapat dari kalangan para ulama. Ya, pendapat yang pertama, doanya itu harus ya menggunakan lafaz dari Al-Qur'an. Ya, karena dalam salat ya dia ya tidak boleh keluar dari apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Maka dia harus berdoa dengan doa-doa yang ada dalam Al-Qur'an. Jadi tidak boleh tiba-tiba minta, ini menurut pendapat yang pertama, minta mobil. Enggak ada dalam Al-Qur'an seorang yang meminta mobil, tidak ada. Ya, yang ada apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Apa di antara Rabbana hab lana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, dan doa-doa yang lain, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, dan ini didukung oleh Abu Hanifah dan juga Taus dan juga para ulama-ulama yang lainnya. Pendapat yang kedua itu mengatakan bahwasannya boleh doa itu dari Al-Quran atau dari sunnah Nabi SAW. Yaitu pendapat yang kedua. Ya, kemudian pendapat yang ketiga para hadirin sekalian secara ringkas, boleh dia minta doa, ya doa-doa kebaikan, tetapi itu hanya berkaitan dengan kebaikan agamanya. Jadi apa yang dia minta, dia berkenaan meminta surga, neraka, minta sesuatu yang baik untuk agamanya. Jadi nggak boleh dia minta apa? Mobil tadi seperti tadi. Minta apa? Minta rumah karena itu bagian dari dunia. Minta apa? Menang proyek. Minta apa? Minta ini dan minta itu lulus ya ke universitas A, universitas B. Boleh atau tidak boleh? Menurut pendapat yang ketiga tidak boleh. 1, 2, 3 tadi. Nggak boleh. Dia hanya boleh minta kebaikan agama. Ini menurut pendapat yang ketiga. Ya, boleh Al-Quran, boleh dari sunnah Nabi, atau yang di luar dari itu, tapi hanya berkaitan tentang agama, kebaikan akhiratnya. Sedangkan pendapat yang keempat lebih umum para hadirin, ya boleh dia minta apa saja, ya termasuk juga kebaikan dunia maupun kebaikan akhiratnya. Yang jelas para hadirin, tidak boleh meminta sesuatu yang dia adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Ya Allah, semoga pencurian hari ini sukses misalnya. Kebetulan dia profesinya mencuri. Ya, semoga kurir narkoba hari ini aman. Ya boleh tidak seperti itu. Ya tidak, dia tidak berdoa seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih tersisa beberapa poin lagi, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita bahas kembali. Kita tutup subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah yang kita buat itu membutuhkan apa? Ta'awun bersama. Ya. Jadi dakwah itu tanpa ada kalian tidak ada berarti. Cuman ada ustadz saja. Ada yang menyediakan mic, ada yang menyediakan apapun, nggak ada. Akan berjalan dengan baik. Tetapi ketika masing-masing berjalan dengan apa yang dia mau, maka insya Allah kita semua mendapatkan andil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jadi yang berdakwah itu saya nggak menyampaikan ilmu di majelis seperti ustadz-ustadz ini. Tapi ketika antum berta'awud, bekerja sama, ya, walaupun pekerjaannya cuma hal-hal yang mudah, insya Allah apa? Mendapatkan keutamaan yang sama. Alhamdulillah kita di Aceh sudah punya media-media dalam berdakwah. Ya, dan alhamdulillah banyak sekali manfaat yang
didapatkan oleh muslimin dari media-media tersebut. Butuh ta'awun dari kita bersama. Agar bagaimana media-media yang sudah ada ini semakin baik dan semakin bisa dirasakan manfaatnya oleh saudara-saudara kita muslimin. Jadi siapa yang ikut membantu dan lain sebagainya dari media-media tersebut, insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan yang sama seperti para pendakwah. InsyaAllah ta'ala ini akan menjadi pahala jariah untuk kita apabila setiap kajian yang di-live-kan melalui media Sunnah Aceh ini didengar oleh manusia dan menjadi sebab orang lain mendapatkan hidayah karenanya, maka pahala jariah tersebut akan tetap mengalir kepada siapa saja yang telah menjadi sebab tersebarnya ilmu agama melalui media ini, walaupun di antara kita telah meninggal dunia.